Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam ekonomi, yaitu kebijakan fiskal. Pasti banyak yang sudah pernah mendengar istilah ini kan? Tapi apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Bayangkan saja, kebijakan fiskal ini seperti cara kita mengatur dompet kita sendiri. Bedanya, ini dalam skala yang jauh lebih besar karena menyangkut seluruh negara. Nah, dalam kebijakan fiskal ini, ada dua komponen utama yang perlu kita pahami. Pertama adalah penerimaan negara, yang utamanya berasal dari pajak. Ya, pajak yang kita bayar. Selain pajak, ada juga penerimaan dari sektor non-pajak, seperti hasil tambang, minyak bumi, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Komponen kedua adalah pengeluaran negara. Ini mencakup berbagai hal seperti pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, subsidi untuk masyarakat, hingga pembayaran utang negara. Semua pengeluaran ini harus direncanakan dengan matang, agar uang negara bisa digunakan seefektif mungkin. Tapi, untuk apa sih sebenarnya kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal punya beberapa tujuan penting. Pertama, untuk menstabilkan ekonomi. Ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, ketika ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Kedua, kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan membangun infrastruktur atau memberikan insentif pada sektor-sektor tertentu, pemerintah bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Ini sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Melalui program-program bantuan sosial dan subsidi, pemerintah berusaha membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada dua jenis kebijakan fiskal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya dilakukan saat ekonomi sedang lesu atau terjadi resesi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, di mana pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini biasanya diterapkan ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat dan ada risiko overheating. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Keduanya harus berjalan selaras untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Mari kita lihat contoh nyata penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Saat pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini mencakup berbagai bantuan sosial, insentif usaha, dan stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha bertahan menghadapi dampak pandemi. Namun, kebijakan fiskal juga punya tantangan tersendiri. Salah satunya adalah defisit anggaran, di mana pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah biasanya harus berutang. Nah, utang ini harus dikelola dengan baik, agar tidak membebani generasi mendatang. Tantangan lainnya adalah masalah efektivitas dan efisiensi. Pengeluaran pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, sistem perpajakan juga harus adil dan efisien agar bisa mengoptimalkan penerimaan negara. Sebagai warga negara, kita juga punya peran dalam mendukung kebijakan fiskal. Caranya, ya, dengan membayar pajak dengan tertib dan mengawasi penggunaan uang negara. Dengan begitu, kita ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, itulah penjelasan lengkap tentang kebijakan fiskal. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep yang penting ini dengan lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.